Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di sini kita berlima dari kelompok 8 akan menunjukkan video tentang sistem pembayaran. Selamat menonton guys. Selamat menonton guys, pokoknya selamat nonton. Tapi bohong. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Cacar Aziz. Nama saya Joshua Manurung. Nama saya Abdiah Hayan Akhira. Nama saya Pariamat Wisono. Nama saya Rehan Raditya. Oke, selamat menonton guys. Selamat menonton guys. Selamat menonton, oke. Oke. Nah, teman-teman tahu gak nih apa itu sistem pembayaran? Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran atau medium of change atau intermediari dalam transaksi barang, jasa dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan, yaitu otorisasi, clearing, dan penyelesaian akhir atau settlement. Sistem pembayaran mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan beberapa lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Selanjutnya ada tujuan sistem pembayaran. Ada beberapa tujuan dari penggunaan sistem ini. Salah satunya yaitu untuk memungkinkan uang berpindah dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Tanpa adanya sistem pembayaran, Anda tidak dapat bisa mengirim uang ke kerabat atau rekan Anda. Tidak hanya itu, ini juga bertujuan untuk memfasilitasi beberapa kelompok dalam kegiatan ekonomi. Misalnya dalam memfasilitasi bendahara perusahaan dalam memberikan gaji untuk karyawan. Tujuan utama dari sistem pembayaran adalah untuk memungkinkan uang berpindah dari suatu pihak ke pihak lain. Sistem pembayaran dirancang untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, uang berfungsi sebagai alat tukar dalam pembelian barang dan jasa. Jika dilibatkan, uang sama seperti darah yang mengalir dalam tubuh, sedangkan penyelenggaraan sistem pembayaran adalah sistem sirkulasinya. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu fungsi sistem pembayaran. Fungsi sistem pembayaran semakin hari semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya volume transaksi. Sistem pembayaran memiliki beberapa fungsi penting, antara lain mempermudah transaksi. Sistem pembayaran memungkinkan individu dan bisnis untuk melakukan transaksi secara efisien tanpa perlu menggunakan uang tunai fisik. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Dengan sistem pembayaran, bisnis dapat melacak arus kas secara lebih baik, mengelola pembayaran dan penerimaan dengan lebih efisien, serta mempermudah pelaporan keuangan. Yang ketiga yaitu keamanan. Sistem pembayaran modern sering dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan, seperti enkripsi data dan autentikasi 2 faktor untuk melindungi informasi keuangan pengguna. Secara garis besar, sistem pembayaran dibagi menjadi 2, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Nah, yang pertama, sistem pembayaran tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal, atau uang kertas dan logam. Lanjut. Sebagai alat pembayaran, manfaat sistem pembayaran tunai salah satunya adalah dari pembayaran. Ayo. Gas. Lanjut. Manfaat sistem pembayaran tunai salah satunya adalah terhindari dari kemungkinan melakukan uang pembayaran secara tunai, akan menuntaskan transaksi saat itu juga tanpa tambahan lainnya. Selain itu, pengertian sistem pembayaran
tunai dirasakan juga manfaatnya secara laten. Yakin menghemat pengeluaran karena penggunaan melihat langsung. Pertukaran barang atau jasa yang dipakai uang tunai. Ketika menggunakan alat pembayaran non tunai, beberapa pengguna masih mengalami kesulitan dalam mengontrol pengeluaran karena tidak melihat secara langsung berapa uang fisik yang digunakan. Nah, yang kedua, sistem pembayaran non tunai. Sedangkan pada sistem pembayaran non tunai, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu APMK, cek, biliet, giro, nota, debit maupun uang elektronika. Cakupan sistem pembayaran non tunai dikelompokkan menjadi dua jenis transaksi, yaitu transaksi nilai besar wholesale dan transaksi retail. Transaksi nilai besar memiliki karakteristik transaksi yang bersifat penting dan segera, urgent, meliputi transaksi antar bank, transaksi di pasar keuangan, atau transaksi dengan nilai tiket size di atas 1 miliar. Infrastruktur yang digunakan untuk memproses aktivitas transaksi ini adalah Bank Indonesia real time gross settlement, BIRTGS, dan Bank Indonesia scriptless securities settlement system. Sedangkan transaksi retail meliputi transaksi antar individu dengan nilai tiket size di bawah 1 miliar dengan karakteristik bernilai kecil dan relatif tinggi frekuensinya. Infrastruktur yang digunakan untuk memproses aktivitas transaksi ini adalah sistem Keuangan Nasional Bank Indonesia SKNBI. Oke teman-teman, sekian video dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan. Dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kami dari kelompok lapar mengucapkan I love you Bu Eni.